Dan tepatnya terjadi pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah, keluarlah pasukan muslimin dari Madinah. Bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Tentu dalam tulisan saya ini saya sempat tuliskan ada kisah tentang 3 suku Yahudi itu, dan sudah pernah saya sampaikan bagaimana Qainuqa dikeluarkan dari Madinah, kemudian Nadhir dikeluarkan dari Madinah, dan juga Quraidah dikeluarkan dari Madinah. Ini saya tidak ulangi lagi. Yang jelas suku-suku ini akhirnya berkumpul di Khaybar semuanya. Di antara kisah yang perlu disebutkan adalah kisah seorang Yahudi yang bernama Abu Syaham. Abu Syaham ini, teman-teman sekalian, adalah orang Yahudi yang tinggal di Khaybar. Pada saat dia dengar bahwasanya muslimin akan keluar dan sengaja diiklankan, Khaybar sudah mendengarkan berita kalau mereka akan diserang. Maka ada satu orang Yahudi namanya Abu Syaham, dia menuntut hutangnya yang dimiliki oleh seorang sahabat kurang lebih 5 dirham saja. Sahabat ini bernama Abdullah. Ia berkata, wahai Abdullah, kalau engkau mau keluar ke Khaybar maka lunasi dulu utangmu. Abdullah lalu menjawab, sabar saja. Saat aku kembali dari pembebasan Khaybar maka aku pasti akan membayarmu. Jadi kebetulan Abu Syaham tinggal di Khaybar. Dia tahu muslimin akan keluar sana dan akan menang. Maka dia tuntut, jangan keluar kecuali kamu harus bayar utangmu dulu. Jadi ini sebuah hukum syar'i teman-teman sekalian. Tidak boleh pergi jihad kalau masih punya utang. Ya. Kecuali pemilik piutang mengizinkan walaupun itu orang kafir. Nggak bisa. Karena orang syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Maka tidak bisa sama sekali seseorang begini, termasuk di sini kasusnya. Dan ini hadis sahih, ya, menjelaskan masalah itu. Yahudi ini tahu kalau muslim akan keluar, maka dia tuntut para sahabat, seorang sahabat Abdullah namanya Abdullah, jangan kau keluar kecuali kau harus bayar utangmu. Maka Abdullah pun melapor kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, lunasi utangmu. Lunasi utangmu, gitu kan. Pada saat itu Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya lunasi utang saya. Jadi karena susahnya hidupnya pada saat itu ya. Maka Nabi SAW mengatakan, lunasi walaupun kamu harus menjual bajumu. Maka dia pun akhirnya menjual bajunya dan betul-betul dia melunasi utangnya. Dalam riwayatnya dikatakan Nabi SAW memberikan kepadanya 5 dirham, lalu dia bayar utangnya tersebut. Pada saat Abdullah balik dari pembebasan Khaybar, maka salah satu kerabat Abu Syaham tertawan, jadi tawanan perang, karena sudah menang muslimin. Gitu kan. Maka Abdullah menjual tawanannya itu kepada Abu Syaham dengan berlipat ganda dari jumlah utang dia dulunya. Dan akhirnya Abu Syaham pun menebus itu. Di Madinah pada saat itu teman-teman sekalian, sisa kaum Yahudi, ya, masih ada kaum Yahudi di Madinah pada saat perang Khaybar. Ada di antara mereka yang tetap masih mau tinggal di sekitar kota Madinah. Mereka mengirim seseorang ke suku Arab Badui, ya. Sisa Yahudi, orang-orang Yahudi ini mengutus seseorang Arab Badui dari suku Ashja untuk menginformasikan kepada Yahudi Khaybar kalau muslimin akan menyerang mereka agar mereka bersiap-siap, dan mata-mata ini berhasil ditangkap oleh muslimin. Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang Yahudi, juga mengutus seseorang menginformasikan dan berhasil tiba di Khaybar sehingga kaum Yahudi di Khaybar segera mempersiapkan diri. Pasukan perang Khaybar segera diatur pada saat itu, wanita dan anak-anak diamankan di benteng terkuatnya Yahudi. Pada saat itu kaum Yahudi bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi muslimin. Salam bin Mushkim, salah satu pimpinan Yahudi, ya, suku Qainuqa, berpendapat, demi Allah tidak ada kaum yang diserang lalu mereka beruntung. Jadi artinya pasti kita kalah kalau kita biarkan kita diserang. Bahkan kebanyakan mereka terkalahkan dan akhirnya terhina. Bagaimana kalau kita keluar saja menyerang Madinah dan menghadapi muslimin di luar Khaybar? Kalau kita kalah maka Khaybar tetap aman dan bisa menang. Maka muslimin tidak akan bisa menyerang Khaybar selama-lamanya. Namun umumnya orang Yahudi menolak pada saat itu pendapat Salam bin Mushkim karena mereka takut dan mereka memilih untuk bertahan di benteng Khaybar. Muslimin bergerak pada saat itu menuju ke Khaybar, kurang lebih ya, yang pendapat yang saya pegangi dalam tulisan saya ini, yang mengatakan jumlah mereka sekitar 1395 orang. Tadinya kan 1400 tapi ada 5 orang yang sakit, ya, sehingga mereka tidak bisa ikut. Semuanya pasukan bertunggangan kuda dan unta, semuanya bertunggangan, diantaranya 200 ekor kuda
dan seluruhnya yang sisanya menunggangi unta. Dan ini baru pertama kali dalam sejarah muslimin, ya, sejarah perang muslimin waktu itu, mereka punya kekuatan militer kuda 200 orang. Biasanya mereka jalan kaki, biasanya mereka di bawah jumlah 100 ekor kuda. Tapi ini subhanallah jumlah mereka sampai 200 ekor kuda. Kita masuk teman-teman sekalian, pada saat muslimin sudah mulai bergerak, ada satu suku Arab namanya suku Ghatafan. Kaum Yahudi pada saat itu karena ketakutan kedatangan muslimin, maka mereka mengutus, ya, raja mereka yang bernama Kanana bin Abi Huqaiq untuk mencari dukungan dari suku Arab, dan suku Arab yang terdekat di situ adalah suku Murrah, ya. Dan suku Murrah ini dipimpin oleh Harith bin Auf, tapi Harith bin Auf menolak, tidak mau, karena mengatakan sungguh perkara Muhammad sudah jelas akan menang, maka aku tidak ingin ikut-ikutan. Kanana bin Abi Huqaiq lalu mendatangi suku Ghatafan yang dipimpin oleh Uyainah bin Husn. Nanti kita akan jelaskan Uyainah ini nanti masuk Islam, ya. Tapi dia pada saat itu masih dalam keadaan kafir. Dia juga sempat ikut perang di perang Ahzab, dan Nabi SAW sempat negosiasi waktu itu akan memberikan kepada dia sekian hasilnya kebun kurma asal dia pulang, tapi dia tidak mau, gitu kan. Pada saat itu akhirnya Yahudi mendapatkan dukungan dari Uyainah bin Husn ini dengan bayaran. Maka Uyainah bin Husn setuju dan mengirim 1000 orang suku Ghatafan untuk menguatkan benteng Khaybar. Jadi sebenarnya di Khaybar sendiri itu ada 10.000 pasukan perang, 10.000 orang. Orang-orang Yahudi jumlahnya 10.000 orang. Jumlah muslimin yang datang kurang dari 1.400. Artinya kurang lebih 15% saja jumlah muslimin dibandingkan pasukan inti mereka. 10.000 orang itu baru pasukan inti, belum masyarakat umum yang mereka bisa ajak berperang. Tambah lagi Ghatafan menambah 1.000 buat mereka, jadi 11.000 orang. Gitu kan. Itu pun mereka masih ketakutan. Pada saat mengirim 1.000 orang dari sukunya, Uyainah bin Husn didatangi oleh Harith bin Auf, ya, tadi suku Murrah, yang menolak untuk membantu Yahudi, dan berkata, jangan engkau ikut-ikutan membela Yahudi, hai Uyainah. Sungguh perkara Muhammad sudah terlihat, ia pasti menang. Uyainah menjawab, Muhammad tidak akan mampu menghadapi kami dan Yahudi. Kata Harith, demi Allah, aku telah mendengar dengan kedua kupingku ini, kalau Salam ibn Mushkim, pimpinan orang-orang Yahudi di Khaybar, berkata, sungguh akan terjadi pembantaian Yahudi 2 kali. Sekali di Madinah, dan sekali lagi terjadi di Khaybar. Dan ini Khaybar yang akan diserang. Jadi sebenarnya orang Yahudi teman-teman tahu itu. Mereka tidak akan beriman pada Nabi SAW di Madinah. Mereka tahu, ada penjelasan. Dan mereka temukan itu ternyata dalam kitab mereka, dalam kitab Taurat, bahwasanya akan ada dari Bani Israel sekelompok mereka yang tinggal di tempat hijrahnya Nabi terakhir, lalu mereka tidak mau beriman, lalu mereka akan diusir dari kampung itu atau dari kota itu Madinah, dan mereka juga akan lari ke sebuah tempat namanya Khaybar. Dalam kitab Taurat yang asli ada kalimat itu, dan mereka pun akan dibantai lagi kedua kali di situ karena mereka tidak mau beriman. Mereka tahu, tapi subhanallah tidak mau ikut. Uyainah berkata, apakah engkau mendengar dengan kupingmu sendiri? Jadi yang sampaikan ini adalah Harith tadi, Harith bin Auf, temannya, sama-sama kepala suku Arab. Kata Harith, iya. Uyainah berkata lagi, lalu kenapa kalau demikian Salam masih ingin ikut berperang? Dia sudah tahu kejadian itu. Harith menjawab, karena ia mau membela kaumnya. Uyainah menjawab, aku juga akan tetap membela kaumnya. Ya. Jadi tentu saya kalau masih ingat teman-teman, Uyainah ini punya julukan kepala suku yang bodoh tapi dipatuhi. Jadi luar biasa, keputusannya aneh-aneh Uyainah ini. Kalau masih ingat dulu waktu perang Ahzab kan begitu, dinegosiasi supaya pulang saja, dikasih setengah hasilnya Madinah. Ya, pertama negosiasi seperempat, sepertiga, sampai setengah, tapi dia nggak mau. Akhirnya waktu kalah, nggak dapat apa-apa. Pasukan Ahzab terbongkar, gitu kan. Di sini tetap dia masih ngotot. Sudah jelas-jelas dinasihati oleh temannya Harith bin Auf, jangan, saya sudah dengar loh, orang Yahudi sendiri tahu mereka akan kalah. Tetap saja. Dia tanya, kenapa kalau begitu Salam bin Mushkim masih mau ikut? Kalau dia sudah tahu dia akan dikalahkan. Kata Harith, karena dia mau bela sukunya saja, tapi dia tahu dia kalah. Kata Uyainah, kalau gitu saya juga ikut-ikutan. Walaupun dia pasti kalah, saya juga mau ikut, nggak apa-apa. Uyainah lalu berkata, tentu karena Uyainah dibayar ya, pasukan bayaran dibayar gitu. Apakah engkau maaf. Yang perlu diketahui teman-teman sekalian di sini, Uyainah sempat mengutus, ya. Sebentar saya tam. Uyainah adalah kepala suku yang sangat bodoh, tapi kaumnya sangat patuh padanya. Sampai Nabi SAW mengatakan tentang Uyainah, orang bodoh yang terpatuhi. Itu sebuah hadis yang sahih menjelaskan masalah itu.
Uyainah lalu mengutus lagi tambahan pasukan ke Khaybar, bukan cuma 1.000. Sejumlah 4.000 orang. Jadi total yang dikirim oleh Uyainah adalah 5.000 personil. Semuanya ahli perang. Sementara di benteng Khaybar sendiri ada 10.000 orang. Berarti jumlahnya sekarang pasukan perangnya Yahudi 15.000. Dan itu berarti menandakan 10 kali lipat dari jumlah muslimin. Nabi SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk mengintai wilayah Khaybar. Dan pada saat itu dipimpin oleh seorang sahabat namanya Abbad ibn Bishr radhiyallahu anhu. Di sisi lain Nabi SAW juga berkata kepada para sahabat, siapa yang menunjuki padaku jalan menyerang Khaybar dari arah utaranya, negeri Syam, agar Yahudi saat kalah nantinya tidak melarikan diri ke negeri Syam. Kebetulan Khaybar itu berada di atas Madinah, di utara. Jadi dekat dengan negeri Syam. Nabi SAW tahu ini akan menang. Beliau menyerang dari jalan intinya, tapi beliau ingin utus pasukan untuk menahan Yahudi dari wilayah utaranya, dari atasnya. Supaya tidak lari dari negeri Syam. Salah satu sahabat berkata, aku ya Rasulullah. Maka majulah, maka Nabi SAW memerintahkan sahabat itu mengatakan, baiklah ambil beberapa orang sahabatmu, kemudian pergilah ke sana, tahanlah wilayah utara Khaybar supaya mereka tidak lari. Lalu Nabi SAW pergi menuju ke jalan intinya untuk menyerang Khaybar. Nabi SAW juga menitahkan agar pasukan jalan sejajar. Semuanya harus sama, sejajar, dibuat inti, pasukan satu saja tidak terpecah-pecah, dan tidak boleh ada yang mendahului satu sama yang lainnya. Setiap saf memanjang dan di belakangnya pun demikian, jadi kotak saja. Ini strategi perang Nabi SAW yang beliau SAW berusaha agar kerugian bila terjadi pun maka sangat sedikit. Karena pasukan yang bersatu sulit untuk dikalahkan dan yang tersebar sulit mudah untuk diserang. Sementara berjalan demikian teman-teman sekalian, tiba-tiba Nabi SAW melihat ada seseorang yang mendahului pasukan. Ada satu orang ternyata sahabat keluar, melewati Nabi SAW juga. Gitu kan. Maka Nabi SAW memerintahkan agar orang tersebut dibawa kepada beliau. Dan ternyata dia adalah Abu Kabsh radhiyallahu anhu. Nabi SAW bertanya, mengapa engkau lakuin hai Abu Kabsh? Kenapa kau pergi duluan? Aku sudah melarang. Kenapa maju ke depan? Kata Abu Kabsh, wahai utusan Allah, aku tidak sengaja, tapi sungguh untaku ini sangat gesit. Dan aku tidak bisa menahannya. Maka Nabi SAW memerintahkannya kembali dalam pasukan. Dan dia pun akhirnya kembali. Saat akan tiba di Khaybar, tiba-tiba saja dari belakang muslimin muncul Uyainah bin Muhsin atau bin Husun yang membawa 4.000 personilnya. Jadi ternyata yang tadi yang 1.000 sudah masuk di benteng Khaybar, yang 4.000 yang disusul ini supaya jumlahnya mereka 5.000 masih baru dari belakang. Jadi jumlah muslimin jalan, ini 4.000 di belakangnya. Jumlah muslim cuma 1.400-an kurang lebih, ini 4.000. Ini aja sudah sangat besar untuk melawan muslimin, apalagi kalau ya dari dalam benteng. Pada saat tiba di Khaybar, ya, tentu pasukan ini dibiarkan oleh Nabi SAW. Dibiarkan saja, tidak diperdulikan oleh Nabi SAW. Ya. Nabi lalu mengutus seseorang kepada Uyainah. Menanyakan, kenapa ikut-ikutan? Uyainah bilang, Yahudi Khaybar partnerku, sekutuku. Maka aku akan membela mereka. Nabi SAW berkata, wahai Uyainah, baliklah ke kaummu. Sungguh Allah telah menjanjikan padaku akan membuka Khaybar. Lalu Uyainah dengan sombongnya jawab, engkau tidak akan mampu membuka Khaybar, hai Muhammad. Demi Allah, engkau tidak akan mampu sama sekali dan pasti engkau dan pasukanmu hanya akan jadi hamba sahaya kami. Maka Nabi SAW lalu masih negosiasi sama Uyainah. Hai Uyainah, baliklah. Dan aku akan memberimu setengah setelah hasil Khaybar ini selama 1 tahun. Kalau aku menang, supaya negosiasi kamu mau pulang, gak usah ikut-ikutan. Hasil Khaybar semuanya, kebun kurmanya, peternakannya aku akan kasih setahun buat kamu semuanya. Setelah itu baru kembali ke muslimin. Pulang aja, gak usah ikut-ikutan. Dan ini pernah terjadi juga di perang Ahzab, nego tapi dia tidak mau ya. Nama Uyainah bin Husn ini harus antum hafal karena di pembebasan kota Mekah juga akan disebutkan orang ini. Ya. Akan punya banyak peran di sini, tapi perannya kayak seperti ini. Ya. Uyainah tetap tidak mau. Dia mengatakan, apakah Khaybar di tanganmu, hai Muhammad, sampai kau mau janjikan hasilnya untukku? Nabi SAW dan muslimin tetap saja jalan. Kata Nabi SAW, jalan saja. Uyainah biarkan di belakang pasukan muslimin. Dia tidak akan mengganggu kita. Ketika mendekati benteng Khaybar, Uyainah lalu memasuki benteng Khaybar dan menunggu di dalam benteng dan ingin melihat keputusan muslimin. Apa yang mereka akan lakukan? Sambil disambut oleh orang Yahudi, Uyainah duduk, pesta-pesta, mabuk-mabukan di sana segala macam.
Nabi SAW kembali menawarkan kepada Uyainah penawaran yang sama. Dikirim lagi surat kepada dia. Melalui pasukannya kirim masuk ke dalam. Balik saja dan aku akan mendapatkan setengah hasil perkebunan Khaybar selama setahun. Tapi Uyainah tetap menolak. Tadi waktu awal sebelum tiba di benteng ditawarkan 1 tahun hasil semua Khaybar. Sekarang tidak. Karena pasukan muslimin sudah tiba di depan benteng, mereka ditawarkan setengah saja. Tetap Uyainah tidak mau. Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu, salah satu pimpinan Ansar di Madinah, berkata pada Uyainah, ambil sekarang keputusan Nabi SAW sebelum engkau menyesal. Karena bila kami sudah membuka Khaybar, maka engkau tidak akan dapat apapun kecuali hanya pedang-pedang kami. Kalau sekarang engkau tidak mau ambil ini, kesepakatan dan pulang, pasti kalau kami menang, kamu akan hanya menghadapi pedang-pedang kami. Tidak akan ada di pembagian hasil seperti ini. Namun Uyainah si bodoh di sini teman-teman sekalian. Dia menjawab, tidak akan ada kesepakatan antara kita kecuali pedang. Menantang malah. Saat Ibn Ubadah lalu membawa informasi tersebut kepada Nabi SAW, maka Nabi pun berkata, jalanlah terus dan bertawakal kepada Allah. Dia tidak akan menyusahkan kita. Pada saat itu terjadi sesuatu di pasukan Ghatafan teman-teman yang berada di bagian depan. Entah apa yang dan dari mana pemicunya ini, yang jelas di pasukan depan, ya, tiba-tiba ada yang berteriak, dan juga suara ini terdengar di kiri kanan pasukan, terdengar juga di belakang pasukan. Di pasukan Ghatafan yang 4.000 ini. Ada suara yang mengatakan, berteriak-teriak, selamatkan segera wanita dan anak-anak kalian. Ghatafan telah diserang oleh musuhnya. Suara ini sangat jelas, tapi bukan dari muslimin. Karena muslimin ada di depan mereka jauh. Ini di pasukan mereka sendiri tersebar tiba-tiba gosip seperti itu. Dan mereka tidak tahu dari mana sumbernya, tapi mereka yakin. Maka akhirnya 4.000 orang ini pulang ke Ghatafan. Uyainah pun disampaikan, Uyainah lalu menarik 1.000 lagi orang pasukannya dari benteng Khaybar. Dia bilang sama orang Yahudi, hai Yahudi, saya lagi diserang suku saya akan tarik 1.000 ini. Setelah selesai saya lihat keadaan, saya akan kembali bawa 5.000 orang ini lagi. Pada saat itu orang-orang Yahudi mengatakan, baiklah, yang jelas kami tunggu pasukanmu. Tiba di Ghatafan, Ghatafan cukup jauh. Ghatafan ini mungkin perjalanan waktu itu dari Khaybar, waktu itu ya, kurang lebih makan 7 hari. Jadi untuk pulang ke sana itu 7 hari. Maka dia pun pergi ke sana, dia pulang ke Ghatafan. Waktu tiba di Ghatafan ternyata enggak ada apa-apa. Mereka tanya, Uyainah tanya, ada apa dengan kalian? Kata sukunya enggak ada apa-apa. Ada yang serang, enggak ada apa-apa. Gitu kan. Enggak ada apa-apa sama sekali. Maka akhirnya ini yang menjadi hikmah yang sangat besar kenapa Ghatafan tidak ikut-ikutan menyerang muslimin. Entah mereka tidak tahu dari mana suara itu. Begitu yang dijelaskan di dalam buku-buku sirah. Waktu Ghatafan sudah pulang teman-teman sekalian, Nabi SAW mulai pengepungan atau mengepung Khaybar.